Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, hari ini hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, telah dijadwalkan saya Ridwan Andriana telah daftar untuk mengikuti uji kompetensi program pendidikan profesi guru dengan bukti hasil perinan seperti ini. Dengan prodi Teknik Komputer dan Informatika di UPI Bandung. Oke, kita mulai pembelajaran untuk saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan baik semuanya. Kemarin itu HUT RI yang ke berapa? 76 kan ya? HUT RI yang ke-76, semoga Indonesia semakin maju, semoga Indonesia semakin jaya. Kemudian untuk 2 tahun belakangan ini Indonesia telah dilanda mungkin virus corona, dan mudah-mudahan untuk tahun kedepannya yang kita inginkan juga virus ini segera lenyap di muka bumi ini, bukan hanya Indonesia tapi dunia, dan kita juga sesegera mungkin dapat saling berjumpa di sekolah kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kesempatan kali ini telah hadir ada sekitar di sini ada 16 peserta didik yang telah hadir yang bisa ikut belajar untuk kegiatan kali ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya mungkin berdoa. Oke, dipimpin oleh KM-nya. Silakan Tri. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tri sudah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini atau pembelajaran kali ini berlangsung dengan lancar, dan semuanya apa yang disampaikan oleh Bapak, materinya semua dapat diterima dengan baik oleh kalian semuanya. Oke, untuk berikutnya kita absensi terlebih dahulu. Bapak akan kirim link untuk presensinya. Presensi kehadiran silahkan cek di kolom chat. Ada Google Form, hanya memasukkan nama dan kelas saja, sehingga Bapak bisa tahu kelas apa ini, kemudian kebanyakan dari kelas mana. Alhamdulillah sudah ada 2 di sini, 2 jawaban, 5 jawaban, 14. Oke, udah komplit ya? 14. Oke, terima kasih untuk absensi kehadiran telah selesai. Kemudian Bapak ingin untuk absensi screenshotnya, boleh ditampilkan kamera mukanya semuanya ke kamera. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Ini adalah pertemuan kedua setelah pertemuan-pertemuan sebelumnya ngebahas tentang gerbang logika. Minggu kemarin hanya keburu hanya 3 gerbang logika saja. Nah, gerbang logika yang saat ini mungkin akan dijelaskan sisanya berapa lagi tuh. Kan 7 gerbang logika, kemudian diambil 3, berarti 4 gerbang logika lagi. Nah, kira-kira dari 3 gerbang logika yang kemarin ada pertanyaan? Atau Bapak mau nanya nih? Gerbang logika ada, kemarin itu ada apa aja yang Bapak jelasin untuk minggu kemarin? Bisa jawab, Yunita? Apa aja, Yun? Gerbang logika N. Iya. Terus? OR sama NOT. OR dan NOT. Oke, ada gerbang logika N, ada OR dan NOT. Karakteristiknya kayak gimana tuh untuk menentukan gerbang logika N, OR dan NOT itu, Rizka? Nih, Rizka kayaknya bisa. Buat gerbang logika N, Ya. itu
Jadi kayak pakai rangkaian seri. Ah, Kalau OR pakai rangkaian paralel. oke. Kalau not kayak kebalikan dari 1, 0, 0 sama 1 gitu. Oke, berarti udah pada bisa ya. Terus Bapak mungkin sedikit akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Apa nih tujuan pembelajaran kita kali ini? Itu yang pertama adalah pada jadi nanti kalau misalkan kita belajar yang namanya gerbang logika, ini tujuannya itu setelah melakukan diskusi, nanti kan kalian kerja kelompok, diskusi, mampu membuktikan hasil keluaran gerbang logika dengan menggunakan tabel kebenaran yang tepat. Mungkin di pertemuan pertama kita udah bahas tentang tabel kebenaran yang menentukan hasil keluaran dari sebuah gerbang logika. Kemudian ada yang disebut dengan nanti mampu juga mengkombinasikan. Jadi gerbang logika A, gerbang logika B, atau yang tadi disampaikan oleh Yunita dan Rizka. Ada N, kemudian ada OR, kemudian ada NOT, itu digabungkan. Kemudian nanti ada gerbang-gerbang logika yang lainnya. Kemudian untuk kali ini, nah kali ini adalah keempat gerbang logika yang akan kita bahas. Kira-kira ada yang sudah mungkin materinya? Gerbang logika apa aja? Ada yang sudah baca-baca? Oke, kita tes saja di sini. Tes. Bapak udah buat nih, udah buat gambaran seperti ini. Yang pertama nih, gerbang logika apa nih? Minta dijawab sama Aditya. Boleh dibuka Aditya. Aditya, ini gerbang logika apa yang pertama Adit? Kalau itu OR, Pak. OR, bener yakin OR? Yakin. Lupa lagi ya? Lupa, Rainer, Pak. coba Rainer. Ini gerbang logika apa, Rainer? N, Pak. N. Adit ini N, Adit. Ini gerbangnya gerbang logika N. Berarti kita masukkan di sini adalah gerbang logika N. Nih. Terus kalau yang kedua Rainer. Ayo. Gerbang logika Nen, Pak. Oh, Nen katanya kata Rainer. Kira-kira ada yang bisa apa namanya itu membenarkan? Ini rangkaian gerbang logika apa? OR, Pak. OR. Oke, OR. Rainer, ini tuh gerbangnya gerbang logika OR. Aduh, udah lupa lagi baru juga seminggu nih. Berikutnya yang ketiga, yang ada bulatnya depan tuh. Siapa yang bisa nih? Saya, Pak. Oh, Ihwan, apa Ihwan? Not, Pak. Not. Oke, pinter Ihwan. Nor, Pak. Oke, Ihwan pinter Nor katanya. Nah, ada dua lagi nih, antara XOR dan XNOR. Yang mana XOR? Yang atas atau yang bawah? Yang atas, Pak. Yang atas tuh XOR. Oke. Nah, ini adalah gerbang logika XOR, berarti sisanya tinggal XNOR. Nah, untuk NAND, NOR, XOR dan XNOR akan kita bahas bareng-bareng, kita belajar bersama karakteristik dari masing-masingnya di mungkin ada pertanyaan dari sini? Saya, Pak. Oke, boleh Rizka, silakan Rizka. Kira-kira untuk apa sih kita tuh belajar gerbang logika? Oh gitu. Oke, tujuannya ya. Jadi sebenarnya kita belajar gerbang logika itu untuk apa? Kenapa ada di TKJ gitu kan ya? Di sistem komputer itu kita belajar yang namanya elektronika digital gitu. Nanti mengenal ada yang namanya Arduino, yang dimana Arduino ini sistem kerjanya ya sama dengan Arduino listrik. Jadi ada 0 dan ada 1. Oke, kita lanjut ke pembagian kelompok kayaknya. Nah, ini materinya Bapak sudah buat, kemudian ada di cloud, ada di Google Drive. Bapak akan share link dari materi pembelajaran kali ini, yang dimana dalam materi itu ada materi NAND,
ada NOR, ada XOR, ada XNOR. Bapak copy langsung ke chatnya. Silakan dicek chatannya. Kemudian di sana ada beberapa materi. Jadi yang kalian download adalah lembar kerja, kemudian dan bahan ajar. Nah, ini sebenarnya dari dua materi ini atau dari dua dokumen ini sudah dapat mengerjakan gitu. Cuma untuk materi-materi yang lain ini hanya sebagai pelengkap kalau kita pengen materi-materi yang lebih dalam lagi gitu. Nah, yang dibuka adalah lembar kerja yang ada laptop mungkin di sini siapa aja? Jam-jam ya. Terus siapa lagi? Dewa, sama satu lagi ada nggak di sini yang pakai laptop? Adit pakai laptop, Adit? Pakai Pak. Pakai laptop juga. Berarti ada 3 kelompok, ada Dewa, Adit dan jam-jam. Ini nggak boleh satu kelompok. Nanti mungkin kalau orang yang lain atau peserta yang lain ikut dengan kelompoknya antara jam-jam, Adit dan Dewa. Itu seperti itu. Nah, cara mengisinya biar nanti nggak 2 kali atau 3 kali menjelaskan. Nah, ini adalah gambaran dasarnya. Kemudian kelompoknya langsung tulis kelompok berapa. Kelompok 1, 2, 3 tergantung dari nanti pembagiannya secara otomatis ya, random. Tulis ketuanya siapa yang pegang laptop. Kemudian sampai akhir. Nah, di sini yang pertama berdasarkan simbol gerbang logika yang ditunjukkan oleh guru, tulislah hasil pengamatan Anda. Nah, ini tuh apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Gerbang logikanya apa? Silahkan tulis di sini. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak akan segera buat kelompok. 3 kelompok. Create. Oke, yang pertama Adit. Jam-jam berarti harus di kelompok 2. Oke, Yunita di kelompok 1. Oke, semuanya udah. Silakan di klik tautannya. Oke, ini room 2 ya. Room 2 atau kelompok 2. Kelompok 2 di ketuanya jam-jam, nanti jam-jam yang share, kemudian isi dengan dibantu oleh temannya yang lain. Oke, di room 3. Oke, oh ini udah mulai ya Dewa. Sip. Dilanjutkan, kalau ada pertanyaan nanti langsung tanyakan atau di list dulu sebelum Bapak masuk, di list dulu pertanyaannya, baru nanti Bapak bisa jawab. Oke, silakan. Kita masuk ke room 1 lagi. Siapa lagi? Yunita ya? Oke. Ini kelompoknya namanya kelompok 1 ya? Iya Pak, kelompok 1. Oke. Nah, di sini mungkin ada yang nggak sekolah waktu kemarin, ada yang sudah sekolah dan paham. Boleh langsung menjelaskan, presentasikan di sini. Mungkin Adit tadi juga Adit salah ya Adit ya? Mungkin boleh dijelasin sama Yunita atau sama Ikhwan yang lebih paham. Gitu, tanya-tanya aja. Silakan isi. Oke, ini siapa grup-grupnya? Grup 3 ya? Dewa, gimana Dewa? Pak, yang ini teh dijelasin sama penjelasannya atau? Iya, jelasin sama penjelasannya. Gerbang logika kanan itu seperti apa? Ini udah sebagian ya. Silakan koordinasi dengan yang lainnya. Berarti hijinya. Ngerti? Dan Del, ada tukang ngawet. Hiji kosong. Buru lah. Oh, Hiji. Kosong. Hiji. Kosong. song. Halo. Oke, kita coba masuk ke room 1. Bawahnya Nor. Oh, Nor, yang ini tadi disebut Nor ya? Ya. Kalau ini gimana ini? Oke, Cara mengerjakan? gimana ini? Ada pertanyaan? Kira-kira? Hasilnya. Yes. Alhamdulillah belum
ada Pak. Belum ada. Bisa Masih bisa. Adit paham nggak ini isinya gimana? paham Pak. Paham ya? Insya Allah. Oke, sip. Untuk yang atasnya gimana ini? Oh, masih belum. Gerbang logika X. Oke. Ini baru nomor 2 ya? Iya Pak, baru nomor 2. Ada kendala untuk mengisi LKPD-nya? Jam-jam? Enggak, Pak. Oh, Lagi ini aja sering-sering jawaban. oke, sering-sering jawaban. Oh, wes, udah. Tadi sih baru nomor 1 ya? Coba nomor 1. Yang pertama adalah gerbang logika NaN. Oke, hasil keluaran dari gerbang logika NaN ini adalah kebalikan dari gerbang logika N. Benar, karena ada bulatnya kan ya. Mencari nilai NaN 2 langkah, berarti 2 kali kerja. Mencari N dulu, kemudian dibalikan. Oke. Halo kelompok 3. Lagi kerjain Pak. Oh, lagi kerjain. Ada masalah kira-kira? Dewa, ada masalah kira-kira Dewa? Coba lihat nomor 2, nomor 2. Oh, bukan nomor 2. Oh, nomor 2 mau udah beres ya? Nomor 3 coba lihat nomor 3. 1 or 0. Hasilnya apa? 1. 1. Udah di sini 1. Terus 1 sama 1 sama dengan 0. 1 X or 1. Hasilnya 0 ya. 1 Kan pas 1. Oh, 1 dinotkan hasilnya 0. 0 di sini ya, di bawah ya 0 ya. Bawah 0. Yang atas tadi apa nilainya? 1 ya. 1. 1. 1 X or Or 0. 0. Hasilnya berarti apa? 1 0. 1 X or 0. Coba lihat ke atas di tabel. Nah, yang keempat ini fungsinya buat apa ini? Nah, ini coba digambar manual saja lah. Boleh copy paste, contoh misalkan yang di atas tuh, klik kanan, copy gambarnya, langsung masukin ke bawah, paste. Yang mana yang mau dijadikan ini apa rangkaian? Ini mah asal, menurut kalian itu asal bukan berarti asal gambar, tapi apa namanya itu ditempelkan sesuai dengan kaki-kakinya. Jadi inputannya 2, ada yang 1 gitu, kayak gitu. Or. Or benar. Seberat. Hiji jeung 0 or. Or 0. No. 1 Hijinya. or 1. Oh, satu hiji. Hiji. Terus di dia. X not. X not. X nor. Hiji jeung hiji. Hiji. Oke, untuk ini gimana, ada pertanyaan? Udah beres? Belum, Pak. Sebentar. Mau tanya, Pak. Oh, gimana? Kalau misalnya ini apa? Suaranya ada suaranya nggak? Nah, itu jelas. Nah, suaranya kecil soalnya tadi. Nah, pertanyaannya Pak, gerbang logika masukannya bisa lebih dari 2 atau 3 gitu Pak? Atau gimana? Oh, secara umum mungkin gerbang logika ini secara dasar gitu, hanya 2 sih. Jadi hanya 2 gerbang logika. Tapi kalau misalkan 3 masukan itu sebenarnya bisa. Mungkin Bapak bisa praktekkan di depan. Gerbang logika apa kira-kira? Atau gerbang logika apa yang mau dijelaskan? N boleh Pak? N. Gerbang logika N. N. Gerbang logika N itu adalah simbolnya seperti ini kan ya? Jelas ini? Jam? Jelas Pak. Oke, jadi gerbang logika N biasanya itu ada 2 masukan, ada A, B, kemudian ini hasilnya adalah Y. Berarti ini hanya 2 masukan. Nah, kalau misalkan 3 masukan gimana? Oh iya, untuk AB ada A,
ini B, satu lagi C mungkin lah. Ada 3 masukan. Kalau untuk 2 masukan kan kita udah tahu ya gimana cara mencarinya. Sekarang ada 3 masukan. Ada A, ada B, ada C. Cara mencari Y-nya itu seperti apa? Sama, yaitu dengan menggunakan gerbang logika atau apa namanya itu, tabel kebenaran. Yang dimana tabel kebenaran itu tinggal nama aja. Di sini ini ada A, kemudian B, kemudian C, barulah hasilnya adalah Y. Seperti itu. Ada A, B, C, Y. Nah, kalau kemarin 2 masukan, nah, kalau misalnya sekarang ya 3 masukan. 0, 0, 0, 1, 1, 1. Karena ada 3 masukan tadi. Ditambah gitu. Kemudian yang ini 0, 0, 1, 1, 0, 0. Berikutnya adalah 01, 01, 01. Maka hasilnya ketika kita menjelaskan atau ketika kita menentukan Y ini adalah N, gerbang logika N ini adalah rangkaiannya apa? Kemarin itu minggu kemarin rangkaiannya seri atau paralel untuk mencari N. Rangkaian seri listrik. Yang kita tahu rangkaian seri listrik itu adalah lurus gitu. Seperti contoh misalkan ini ada A, kelihatan nggak ya? 2, ini A, kemudian ini B, kemudian ini C. Nah ini adalah lampu, kemudian ini baterai, ada plus, ada min, kemudian masuk. Nah ini adalah A, ini B, ini B, ini C. Lampu ini adalah Y. Jelas ini? Kelihatan? Jadi ada A, ada B, ada C. 0 berarti nilainya adalah atau listriknya mati. 1 berarti nilai listriknya on. Seperti contoh kita coba untuk mencari yang pertama. Jika A-nya 0 berarti off kan ya. B-nya juga off, C-nya juga off. Maka lampunya nyala nggak kira-kira? Enggak, berarti hasilnya adalah 0. Kemudian A sama B-nya mati, tapi C-nya hidup. Nyala nggak ke lampu? Enggak nyala juga. Gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga A-nya 0, B-nya 1, kemudian C-nya 0. Ininya yang nyambung, B-nya yang nyambung, berarti A dan C-nya mati, otomatis Y-nya juga nyala nggak kira-kira? Nggak nyala, berarti hasilnya adalah 0. Sekarang A-nya nyambung, B-nya nyambung, C-nya nyambung, berarti lampunya nyala. 1 hasilnya berarti karena nyala tadi. Sekarang A-nya 1, kemudian B-nya 0, C-nya 0. Kira-kira lampunya nyala nggak? Nggak nyala, berarti hasilnya adalah 0. Yang terakhir pasti karena dia ada angka 0-nya, yang B mati, maka hasilnya adalah 0. 0 juga. Nah seperti itu. Jadi gerbang logika itu tidak harus 2 masukan, 3 masukan, 4 masukan, atau 4, 5 masukan. Ya semakin banyak tabelnya di sini, kolomnya, dan nomornya juga semakin banyak. Gitu seperti ini. Jadi terurut. Kalau misalkan ada 4 A, B, C, D, berarti di sini 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Tadi kan ada 4 nolnya. Berikutnya di kolom yang kedua nolnya ada 3. Di kolom berikutnya nolnya ada 2. Di kolom berikutnya nolnya ada 1. Jadi selang-seling antara 0 dan 1. Nah itu seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kira-kira paham? Oke, siap, lanjutkan. Ini udah habis kayaknya waktunya ya. Oke, kita kembali lagi ke room yang utamanya. Alhamdulillah udah bergabung semuanya. Gimana
gampang atau sulit untuk menentukan nilai gerbang logika yang 4 gerbang logika ini? Gampang-gampang susah Pak. Gampang-gampang susah. Rainer gimana Rainer? Udah beres Rainer? Udah Pak, pusing. Udah bisa Rainer? Kenapa pusing? Pusing. Pusing. Rizka gimana Rizka? Bisa Riz? Ya gitu Pak. Oke, yang kelompok 1, 2, 3 persiapkan untuk presentasi. Yang mau presentasi kira-kira kelompok yang mana dulu? Satu kelompok satu nomor aja lah. Boleh pilih yang mana? Pak Rizka dulu. Oh boleh, so Rizka. Rizka kelompok berapa Rizka? Kelompok 3. Kelompok 3, oke berarti 3, terus kelompok 2, terus kelompok 1 yang terakhir. Oke Rizka, boleh ditampilkan untuk di-share untuk pekerjaannya. Siapa Rizka? Oh Dewa ya, silakan. Rizka mau menjelaskan yang mana Riz? Nomor 1 aja, Pak. Oke boleh nomor 1, mana nomor 1? Oke silakan. Gimana Rizka? Dalam pengerjaannya, kan misalnya untuk NaN ini sama aja kayak rangkaian di N, Ya. rangkaiannya seri. Nah, karena ada titik di akhirnya, jadi dalam pengerjaannya itu jadi dibalikin misalnya hasilnya 0 jadi 1 kayak gitu. Ada pertanyaan untuk kelompok 1 kira-kira ini? Nggak ada, kalau nggak ada, oke berarti ini udah jelas ya. Ini udah jelas, silahkan kelompok yang lain, yang presentasi yang kelompok 2. Oke, sama siapa ini mau jelaskan? Sama ketuanya, sama jam-jam boleh? Boleh Pak. Boleh, sok silakan ya. Yang pertama apa tuh gerbang logika apa? Gerbang logika NaN. Oh, kurang keras kayaknya, boleh deketin itunya mic-nya. Gerbang logika NaN Pak. Oh, gimana tuh? Jadi kan ini dari pengertian yang tadi dijelasin sama siapa tadi? Rizka ya. Rizka. Jadi ada 2 inputan, betul. Terus ada 1 output. Tapi kita kan di sini 2 inputannya adalah N. Jadi kita harus nyari dulu N-nya. Begitu hasil N-nya udah ketemu, baru kita notekan. Jadi hasilnya kebalikan dari hasil yang sudah dihasilkan dari N itu tadi Pak. Jadi kayak contohnya ini 0 sama 0, pasti hasilnya 0. Tapi karena di ujungnya ada di not, jadi hasilnya 1. Kebalikan dari 0 jadi 1. Paling itu Pak. Kira-kira ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Rizka, oke boleh Rizka. Gimana Rizka? Contoh penggunaan gerbang logika ini tuh biasanya dipakai buat apa gitu gimana? Contoh dari gimana? Ulangi lagi Riz. Jadi contoh penggunaan gerbang logika ini tuh biasanya dipakai buat apa? Kayak gitu. Nah, oke bisa dipakai buat apa katanya gerbang logika itu? N. Menentukan network broadcast Pak. Oh, network broadcast itu ditentukan oleh katanya gerbang logika, juga bisa dicari menggunakan gerbang logika. Begitu Rizka. Jadi selain flip flop katanya untuk menentukan network dan broadcast. Udah ada, Pak? Udah ada. Silakan Adit atau Yunita. Nomor 3 Dit. Nomor 3. Nomor 3 katanya. Nomor 3. Nah, ini. Boleh, silakan. Pertanyaannya, tentukan nilai keluaran dari rangkaian gerbang logika berikut. Oke. Itu kan ada satu not hasilnya 1. Nah, yang di situnya 1. Hasilnya 1. 1 not hasilnya 0. Nah, 0. 0. Terus 0 and 0 hasilnya 0. Terus Hasilnya 0 1 hasilnya 0. Terus yang 0. bawahnya Oh, berarti untuk gerbang logika yang atas, baris atas hasilnya 0. 0. Oh, itu 0. Kita simpen. Namanya adalah 0. Yang bawah. Terus yang bawah 1 or 1 hasilnya 1. Oke. Terus 1 XNOR 1 hasilnya 1. Ya. 1 not hasilnya 0. Jadi yang bawah juga hasilnya 0. 0
0. Oke, yang atas dan bawah 0. Gerbang logika yang terakhir apa ini? XOR. Oke, XOR. 0 XOR 0, hasilnya juga 0. Hasilnya adalah 0. Kriteria XOR itu kayak gimana? Untuk mencari XOR tuh? Kalau XOR tuh kalau misalnya masukannya sama, hasilnya 0. Kalau masukannya beda, hasilnya 1. Untuk kelompok 3 kira-kira ada pertanyaan? Halo? Ada Pak. Ada. Boleh siapa? Jam-jam. Oh, jam-jam siapa? Silakan Jam. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya IP network atau broadcast itu apa Pak? Oh, IP network atau broadcast. Kira-kira Yunita bisa jawab nggak? Jadi ini ada gerbang logika NAND, NOR, XOR, X, NOR. Kemudian kalau NAND tadi sudah benar ya. Jadi kita harus 2 langkah nih untuk mencari NAND itu. Kita harus mencari N dulu, baru di-notkan, dibalikan. Kira-kira nomor 1 ada pertanyaan? Udah jelas ya? Tadi, nah mungkin yang Bapak jelasin yang ini yang kedua nih. Kalau ini NAND dan NOR berarti kita harus paham, yang NAND dan NOR ini harus paham di pertemuan pertama sebelumnya. N itu harus paham rangkaian seri, NOR itu harus paham rangkaian paralel. Nah, dibalikan aja. Kemudian XOR jika nilai masukannya 2, masukannya sama, maka nilainya adalah 0. Kalau yang ini nilai masukannya sama berarti 1 gitu. Jadi kebalikannya. Oke, berikutnya. Nah, ini juga sama. Ini jawabannya udah pada paham tadi. Ini juga udah pada paham. Berikutnya ke kuis untuk menentukan siapa-siapa yang masih belum paham dan siapa-siapa yang sudah paham. Oke, siap-siap untuk kuis. Silahkan klik di chatnya masing-masing. Bapak kok coba aktifkan dulu kuisnya. Pertanyaannya hanya 6, tapi silahkan coba isi dengan teliti ya. Jawabannya sih simpel, hanya 0 dan 1. Tapi dari 0 dan 1 itu mungkin ya harus tepat antara 0 dan 1. Oke, nah ini untuk join kodenya. Kemudian Bapak kopikan di chat dulu ya. Bapak kopikan di chatnya Mas. Di chatnya, kolom chatnya mana ini? Sebentar. Oke, silahkan diklik kolom chatnya, kodenya 698717. Kita mulai dari sekarang. Silahkan. Perhatikan ya. Oke, dipimpin sementara oleh Adinda. Oke. Di sini mungkin Bapak lihat, yang pertama Rainer, yang kedua Dewa, yang ketiga Yunita, terus Rizka, Zamzam. Dan yang paling bawah ini siapa ini? Tri dan Wike. Oke, nggak jadi masalah. Tapi mayoritas ini kayaknya sudah di atas KKM. Oke, itu untuk
hasil evaluasi kali ini. Rainer yang pertama, kasih tepuk tangan dulu dong Rainer. Bunyi enggak? Harus pakai mic-nya nggak diaktifin ya. Oke, sip Rainer, selamat. Nanti mungkin pas masuk dapat hadiah dari Bapak. Oke, Rainer. Terus ya mungkin itu saja mungkin yang dapat disampaikan untuk materi kali ini di minggu ini. Gerbang logika hanya 2 kali pertemuan. Yang pertemuan pertama kita bahas itu hanya sampai baru sampai apa namanya itu gerbang logika AND, OR, dan NOT. Pengembangan dari 3 gerbang logika ini ada NAND, NOR, XOR, dan XNOR seperti itu. Itu pengembangan dari gerbang logika. Jadi tanpa kalau kita kebayang sekali kalau misalkan pas pertemuan pertama itu tidak hadir, bingung gitu. Kebayang kemudian yang kalau misalkan untuk mempelajari atau mengisi nilai dari XOR, XNOR, terus NAND dan NOR itu harus bisa AND dan OR. Kira-kira di sini dari 13 peserta didik ini ada yang mau menyimpulkan untuk kegiatan kali ini? Oke, boleh. Silakan Adit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Adit? Kesimpulan dari saya yaitu gerbang logika atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu disebut logic gates adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau berapa input masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran logis. Oke, ya. Terus Beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 kode simbol, yang yaitu 1 dan 0. iya. Dengan menggunakan teori aljabar boolean. Ya, teori aljabar boolean dengan memiliki 7 gerbang logika, yaitu AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR, dan XNOR. Dan dari ketujuh gerbang logika tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Oke, Bapak informasikan dulu untuk pertemuan kali ini yang harus belajar lagi, kemudian dan harus mengikuti remedial. Itu tadi Wike sama Tri ya, Wike dan Tri nanti dapat WA dari Bapak. WA untuk tugas ya, yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua untuk pengayaannya, untuk materi berikutnya nih. Untuk materi berikutnya kita membahas tentang sistem bilangan. Nah, sistem bilangan nanti ada yang namanya sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, kemudian sistem bilangan heksadesimal. Nah, itu kita akan pelajari bagaimana cara mengkonversikannya. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas hadirnya di pertemuan pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.